Shalom, selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 2 Januari 2026, kita awali tahun baru kita. Mari kita memulai aktivitas kita dengan mendengarkan renungan pagi. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa yang terkasih, Engkau yang berkuasa atas kami semua, puji syukur Bapa atas kasih karunia-Mu yang Engkau limpahkan pada tahun 2025 hingga pada pagi hari ini kami semua boleh menikmati setiap berkat-Mu dengan tidak kurang satu apapun. Sebentar kami akan mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar menjadi kekuatan dan penolong bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lainnya boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Ke-300 orang itu mengambil bekal dan sangkakala dari rakyat. Lalu Gideon menyuruh seluruh orang Israel pulang ke kemahnya masing-masing. Tetapi ia menahan 300 orang itu. Adapun perkemahan orang Midian berada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab aku telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut turun ke sana, turunlah bersama Pura hambamu ke perkemahan itu. Lalu dengarlah apa yang mereka katakan. Sesudah itu, engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu ia turun bersama Pura hambanya, sampai ke garis pertahanan terdepan di perkemahan itu. Orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari timur itu berserakan di lembah seperti belalang banyaknya. Dan unta mereka tidak terhitung banyaknya, seperti pasir di tepi laut. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada orang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, dengar, aku bermimpi. Tampaklah roti jelai yang bundar menggelinding ke perkemahan orang Midian. Ketika sampai di kemah, ditubruknya kemah itu sehingga roboh dan terguling. Demikianlah kemah ini runtuh. Lalu sahut temannya, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Demikian firman Tuhan. Berbagailah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Renungan kita pada pagi hari ini tadi sudah dibacakan dari Hakim-Hakim 7 ayat 7 sampai dengan 14 dengan tema renungan di tangan Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Gideon dan pasukannya ketika sedang berperang dengan bangsa Midian yang banyaknya seperti belalang dan jumlah utanya tak terhitung. Tuhan justru meminta Gideon untuk mengurangi jumlah pasukan dari 32.000 orang menjadi hanya 300 orang. Jumlah yang menurut perhitungan manusia sangat sedikit dan tidak mungkin dapat mengalahkan bangsa Midian itu. Akan tetapi di mata Tuhan berbeda. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa apabila kemenangan terjadi, itu hanya karena tangan Tuhan dan bukan kekuatan mereka. Karena Gideon taat kepada Tuhan, bangsa Israel pun mengalami kemenangan yang luar biasa. Pada Amsal 21 ayat 31,
mengingatkan kita bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ketika akan menghadapi medan pertempuran, hidup kita masing-masing, bukankah kita memperlengkapi diri kita sedemikian rupa agar kita dapat memenangi pertempuran itu? Namun demikian, rintangan seolah-olah pasukan penyerang yang tiada habis menghadang rencana kita. Kuda kita pelengkapi untuk suatu peperangan, namun kemenangan tetap ada di tangan Tuhan. Keberhasilan dari usaha kita bukan di tangan kita. Kita hanya mempersiapkan dan memperlengkapi. Namun kita tetap membutuhkan campur tangan Tuhan. Sehingga kita gagal, kita tidak akan terpuruk. Dan bila berhasil, kita tidak akan cepat congkak. Kehidupan kita di tahun yang baru ini tidak perlu kita jadikan seperti medan pertempuran yang menakutkan, atau kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi yang paling utama ialah bagaimana kita mampu mendengar suara dan panggilannya. Kemampuan ini perlu dilatih seperti Gideon, yaitu mendengarkan dengan cermat apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita untuk dilaksanakan. Sukma yang mendengarkan suara Tuhan akan menggerakkan pikiran, hati, dan seluruh raga kita untuk melakukan kehendak-Nya. Rancangan Dialah yang tampil dari seluruh tindakan kita, dan kita pun menjadi pemenang. Demikian renungan pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa, Engkaulah satu-satunya kekuatan dan pertolongan kami dalam menghadapi setiap langkah kehidupan kami di tahun 2026 ini. Kau telah memimpin dan membimbing kami di tahun 2025. Kiranya kasih karunia dan Roh Kudus menyertai kami semua umat-Mu yang senantiasa mengucapkan syukur atas semua berkat dan anugerah-Mu. Kami serahkan setiap rencana kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.